Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pasal ketiga dari Kimia Usahada adalah bab mengenal dunia. Dunia ini adalah sebuah panggung atau pasar yang disinggahi para musafir dalam perjalanan mereka ke tempat lain. Disinilah mereka membekali diri dengan berbagai perbekalan. Dengan bantuan perangkat indrawinya, manusia memperoleh pengetahuan tentang ciptaan Allah, dan melalui perenungan terhadap semua ciptaannya itu, ia akan mengenal Allah. Pandangan manusia mengenai Tuhannya akan menentukan nasibnya di masa depan. Untuk memperoleh pengetahuan inilah ruh manusia diturunkan ke dunia, tanah, dan air. Selama indranya masih berfungsi, ia akan menetap di alam ini. Jika semuanya telah sirna dan yang tertinggal hanya sifat-sifat esensinya, berarti ia telah pergi ke alam lain. Selama hidup di dunia ini, manusia harus menjalankan dua hal penting, yaitu melindungi dan memelihara jiwanya, serta merawat dan mengembangkan jasadnya. Jiwa akan terpelihara dengan pengetahuan dan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, jiwa akan hancur jika seseorang terserap dalam kecintaan kepada sesuatu selain Allah. Sementara itu, jasad hanyalah hewan tunggangan bagi jiwa yang kelak akan musnah. Setelah kehancuran jasad, jiwa akan abadi. Kendati demikian, jiwa harus merawat jasad, layaknya seorang pedagang yang selalu merawat unta tunggangannya. Tetapi jika ia menghabiskan waktunya untuk memberi makan dan menghiasi untanya, tentu rombongan kafilah akan meninggalkannya dan ia akan mati sendirian di padang pasir. Untuk bertahan dan berkembang, jasad hanya membutuhkan makanan, pakaian, dan tempat tinggal. Tapi nafsu jasmani yang tertanam dalam dirinya untuk memenuhi kebutuhan itu cenderung memberontak melawan nalar yang tumbuhnya lebih lambat ketimbang nafsu. Karenanya, nafsu jasmani harus dikendalikan dengan hukum-hukum Tuhan yang diajarkan oleh para nabi. Lalu berkenaan dengan dunia yang kita tempati ini, ia terbagi ke dalam 3 kelompok utama, yaitu hewan, tumbuhan, dan mineral. Produk ketiganya terus-menerus dibutuhkan manusia, yang kemudian memunculkan 3 bidang profesi utama, yaitu para pembuat pakaian, tukang bangunan, dan pekerja tambang. Tentu saja ketiga bidang kerja utama itu menurunkan profesi-profesi lain yang lebih khusus seperti penjahit, tukang batu, tukang besi, dan lain sebagainya. Semua pekerja dalam berbagai bidang itu saling terkait satu sama lain. Tidak ada seorang pun yang terlepas dari yang lain. Keadaan ini melahirkan sistem hubungan perdagangan yang pada gilirannya seringkali memunculkan kebencian, iri hati, cemburu, dan penyakit jiwa lainnya. Ujung-ujungnya timbul pertengkaran dan perselisihan yang memunculkan kebutuhan terhadap kekuasaan politik dan sipil serta pengetahuan tentang hukum. Begitulah berbagai bidang profesi, perdagangan, jasa, dan lain-lain bermunculan di dunia ini yang semakin memperumit keadaan dan menimbulkan kekacauan sosial. Kenapa demikian? Karena manusia lupa bahwa kebutuhan mereka sebenarnya hanya ada 3, yaitu pakaian, makanan, dan tempat tinggal, yang semuanya semata-mata dibutuhkan agar jasad dapat menjadi tunggangan yang layak bagi jiwa dalam perjalanannya ke alam berikutnya. Mereka terjerumus dalam kesalahan yang sama seperti peziarah ke Mekah, yang karena melupakan tujuan ziarah menghabiskan seluruh waktunya untuk memberi makan dan menghiasi hewan tunggangannya. Seseorang pasti akan terpikat dan disibukkan oleh dunia yang menurut Rasulullah SAW daya pikatnya lebih kuat daripada sihir Harut dan Marut, kecuali jika ia mengawasi dan mengendalikan nafsunya dengan ketat. Dunia cenderung menipu dan memperdayakan manusia yang mewujud dalam beragam rupa. Misalnya, dunia berpura-pura seakan-akan ia akan selalu tinggal bersamamu, padahal kenyataannya secara perlahan ia bakal pergi menjauhimu dan berpisah darimu. Layaknya suatu bayangan yang tampaknya tetap, tetapi kenyataannya selalu bergerak. Atau dunia menampilkan dirinya dalam rupa penyihir yang berseri-seri, tetapi tak bermoral. Ia berpura-pura mencintai dan menyayangimu, namun kemudian membelot kepada musuhmu, meninggalkanmu mati merana dilanda rasa kecewa dan putus asa. Nabi Isa alaihissalam melihat dunia
dalam bentuk seorang wanita tua yang buruk rupa. Ketika Isa alaihissalam bertanya kepadanya tentang berapa banyak suaminya, ia menjawab bahwa jumlahnya tak terhitung. Ia bertanya lagi, apakah mereka telah mati atau dicerai. Si wanita itu bilang bahwa ia telah memenggal mereka semua. Aku heran, ujar Nabi Isa alaihissalam kepada wanita tua itu. Betapa banyak orang bodoh yang masih menginginkanmu setelah apa yang kau lakukan atas banyak orang. Wanita tua ini menghiasi dirinya dengan busana yang indah, syarat permata, menutupi mukanya dengan cadar, lalu merayu manusia. Sangat banyak dari mereka yang mengikutinya menuju kehancuran. Rasulullah SAW menyatakan bahwa di hari pengadilan, dunia ini akan tampak dalam bentuk seorang nenek tua yang seram, bermata hijau gelap, dan gigi yang bertonjolan. Orang yang melihatnya akan berkata, ampun, siapakah ini? Malaikat menjawab, inilah dunia yang deminya kalian bertengkar dan berkelahi, serta saling merusak kehidupan. Kemudian wanita itu akan dicampakkan ke neraka seraya menjerit keras, oh Tuhan, di mana pecinta-pecintaku dahulu? Tuhan pun kemudian memerintahkan para pecinta dunia juga dilemparkan mengikuti kekasih mereka itu. Siapa saja yang mau merenungkan secara serius keabadian di masa lalu, ketika dunia ini belum ada, dan keabadian di masa datang, ketika dunia tak lagi ada, akan mengetahui bahwa kehidupan ini bagaikan sebuah perjalanan yang tahapan-tahapannya dicerminkan oleh tahun, liga-liganya, ukuran jarak, kurang lebih 3 mil oleh bulan, mil-milnya oleh hari, dan langkah-langkahnya oleh detik. Jadi betapa bodoh orang yang berupaya menjadikan dunia sebagai tempat tinggalnya yang abadi dan menyusun rencana 10 tahun ke depan untuk meraih apa-apa yang bisa jadi tak pernah dibutuhkannya. Padahal 10 hari ke depan mungkin ia telah terkubur dalam tanah. Saat kematian datang, orang yang mengumbar nafsu tanpa batas dan tenggelam dalam kenikmatan dunia, tak ubahnya seperti orang yang memenuhi perutnya dengan makanan lezat, kemudian memuntahkannya. Kelezatan telah hilang, tetapi mualnya tetap terasa. Makin banyak harta yang dinikmati berupa taman-taman yang indah, budak, emas, perak, dan lain-lain, semakin berat penderitaan yang dirasakan ketika mereka dipisahkan oleh kematian. Beratnya penderitaan itu melebihi derita kematian, karena jiwa yang telah dilekati sifat tamak akan menderita di akhirat akibat nafsu yang tak terpuaskan. Dunia menipu manusia dengan cara-cara lainnya, seperti menampakkan diri sebagai sesuatu yang remeh dan sepele. Tapi setelah dikejar, ternyata ia punya cabang yang begitu banyak dan panjang sehingga seluruh waktu dan energi manusia dihabiskan untuk mengejarnya. Nabi Isa alaihissalam berkata, pecinta dunia ini seperti orang yang minum air laut. Semakin banyak minum, semakin haus, ya sampai akhir mati akibat dahaga yang tak terpuaskan. Dan Rasulullah SAW bersabda, kau tak bisa bergelut dengan dunia tanpa terkotori olehnya, sebagaimana kau tak bisa menyelam tanpa menjadi basah. Dunia ini seperti sebuah meja yang terhampar bagi tamu-tamu yang datang dan pergi silih berganti. Di sana disediakan piring-piring emas dan perak, makanan dan wewangian yang berlimpah. Tamu yang bijaksana makan sesuai kebutuhannya, menghirup wewangian, berterima kasih kepada tuan rumah, lalu pergi. Sebaliknya, tamu yang tolol mencoba membawa beberapa piring emas dan perak hanya untuk direnggut kembali dari tangannya, sehingga ia akhirnya dicampakkan dalam keadaan hina dan malu. Gambaran tentang sifat dunia yang penuh tipu daya ini akan kita tutup dengan sebuah tamsil pendek berikut ini. Contoh pendeknya, katakanlah ada sebuah kapal yang hendak berlabuh di sebuah pulau berhutan lebat. Kapten kapal berkata kepada para penumpang bahwa ia akan berlabuh selama beberapa jam dan mereka boleh berjalan-jalan di pantai, tetapi jangan terlalu lama. Akhirnya, para penumpang turun dan berjalan ke berbagai arah. Kelompok penumpang yang bijaksana akan segera kembali setelah berjalan-jalan sebentar dan mendapati kapal itu kosong, sehingga mereka dapat memilih tempat yang paling nyaman. Ada pula para penumpang yang berjalan-jalan lebih lama di pulau itu, mengagumi daunan, pepohonan, dan mendengarkan nyanyian burung. Saat kembali ke kapal, ternyata tempat yang paling nyaman telah terisi sehingga mereka terpaksa diam di tempat yang kurang nyaman. Kelompok-kelompok penumpang lainnya
Berjalan-jalan lebih jauh dan lebih lama, mereka menemukan bebatuan berwarna sangat indah lalu membawanya ke kapal. Namun mereka terpaksa mendekam di bagian paling bawah kapal itu. Batu-batu yang mereka bawa yang kini keindahannya telah sirna justru semakin membuat mereka merasa tidak nyaman. Kelompok penumpang lain berjalan begitu jauh sehingga suara kapten yang menyeru mereka untuk kembali tak lagi terdengar. Akhirnya kapal itu terpaksa berlayar tanpa mereka. Mereka terlunta-lunta di pulau itu tanpa harapan dan akhirnya mati kelaparan atau menjadi mangsa binatang buas. Kelompok pertama adalah orang yang beriman kepada Kelompok pertama adalah orang yang beriman yang sepenuhnya menjauhkan diri dari dunia. Dan kelompok terakhir adalah orang yang kafir yang hanya mengurusi dunia dan sama sekali tidak mempedulikan kehidupan akhirat. Dua kelompok lainnya adalah orang yang beriman tapi masih disibukkan oleh dunia yang sesungguhnya tidak berharga. Meskipun kita telah banyak bicara tentang bahaya dunia, mesti diingat bahwa ada beberapa hal di dunia ini yang tak layak dicela, seperti ilmu dan amal baik. Ilmu dan amal baik yang dibawa seorang ke akhirat akan mengaruhi nasib dan keadaannya di sana. Terlebih lagi, amal yang dibawa adalah amal ibadah yang membuatnya selalu mengingat dan mencintai Allah SWT. Semua itu sebagaimana ungkapan Al-Quran, termasuk segala hal yang baik akan abadi. Juga ada beberapa hal baik lainnya di dunia ini seperti perkawinan, makanan, pakaian, dan lain-lain yang dipergunakan secara bijak oleh kaum beriman sebagai sarana untuk mencapai dunia yang akan datang. Selain semua hal tersebut, terutama yang memikat pikiran dan memaksa manusia untuk bersetia kepadanya dan mengabaikan akhirat, sungguh merupakan kejahatan yang layak dikutuk. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, dunia ini terkutuk dan segala sesuatu yang terdapat di dalamnya juga terkutuk, kecuali zikir kepada Allah dan segala sesuatu yang mendukungnya. Demikian tentang pengenalan kita terhadap dunia. Kita sambung lagi ke pasal 4, yaitu mengenal akhirat. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.